Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik puasanya, tarawihnya, zakat fitrahnya, tilawah tadarusnya, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bi-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili bil-zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bersyukur kepada Allah termasuk orang-orang yang masih setia dengan bulan Ramadan. Tentunya kita termasuk hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ada sebagian saudara kita yang sudah meninggalkan Ramadan, padahal Ramadannya masih ada, ya Pak, ya Bu. Siangnya sudah banyak yang tidak berpuasa, malamnya sudah banyak yang tidak tarawih. Ini rupanya tradisi yang senantiasa terjadi bertahun-tahun di Ramadan kita. Ramai di awal, kering di tengah, bahkan sunyi dan sepi di akhir. Padahal tidak ada jaminan kepastian apakah kita masih bisa jumpa lagi Ramadan tahun depan, atau jangan-jangan ini Ramadan terakhir yang kita temui dalam hidup kita. Maka bersyukur, ya Bu, masih sehat, panjang umur, masih sempat, alhamdulillah. Bahkan kemarin banyak tetangga kita yang sedang dirawat di rumah sakit, DBD. Bahkan juga banyak yang dirawat di rumah sakit kena musibah kecelakaan terjadi di jalan. Bahkan mungkin sekarang banyak para jenazah-jenazah di alam kuburnya yang berteriak ingin minta hidup kembali kepada Allah agar bisa berjamaah salat subuh, agar bisa bertarawih, agar bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Tapi sayang, mereka tidak diberikan kesempatan. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Nabi kita bersabda, nikmatani maghbunun bihi katsiratun minan nas. Dua kenikmatan yang manusia sering terlupa. Yang pertama ashihah, nikmat kesehatan. Banyak orang yang lupa ketika sehat tidak ibadah kepada Allah. Ketika sehat jauh dari Allah. Pas sakit baru aja ingat kepada Allah.
Jadi gitu Pak ya. Ternyata di balik musibah dan sakit yang kita terima itu adalah cara Allah agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, apakah mesti sakit dulu baru kita dekat kepada Allah? Na'udzubillah min. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini ada sebuah riset dan survei bahwa Al-Qur'an, kitab suci umat Islam itu ternyata luar biasa. Di Amerika ternyata terjadi survei bahwa Quran yang dibaca pagi dan sore ya, dengan melihat langsung tulisannya. Jadi melihat langsung tulisannya, walaupun meskipun dia hafal, langsung melihat kitab suci Al-Quran, bukan lihat handphone. Maka survei membuktikan jika Quran tadi dibaca dengan suara yang nyaring, minimal terdengar dengan telinganya, maka dengan serta-merta akan Allah berikan imunitas, kekebalan tubuhnya, kesehatan walafiat dalam tubuhnya dari Allah Subhanahu wa taala berkat baca ayat suci Al-Qur'an. Jadi gitu Pak, Bu. Sekarang zaman sudah canggih. Banyak orang yang baca Quran pakai handphone. Enggak apa-apa. Sekarang sudah banyak habis-habis, alhamdulillah. Tapi jangan sampai lupa kitab suci yang ada di hadapan kita, yang ada di rumah-rumah kita dipegang, dilihat, dibaca. Karena ketika mata kita membaca, melihat, berinteraksi dengan kalimat-kalimat huruf-huruf Al-Quran tadi, maka saat itu juga Allah berikan aliran kesehatan, imunitas tubuh dalam hidup kita, insya Allah. Bahkan disebutkan dalam kitab Durrul Mansur, siapa orang yang suka sering baca Al-Quran dengan suara yang terdengar telinganya sendiri, maka Allah berikan dia di masa tuanya dihindarkan dari kepikunan dan penyakit mata. Tuh Pak, sekarang banyak anak-anak masih kecil, karena bukan sering baca Quran, seringnya baca WhatsAppan, gitu Pak ya. Akhirnya banyak masih kecil berkacamata. Ya, kayak saya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur ya. Ternyata 14 abad yang silam sudah Allah nyatakan, sudah Rasulullah ajarkan bahwa di samping sebagai bacaan Al-Quran juga sebagai pengobatan. Ya Bu, ya Pak. Makanya sekarang kita girang nih, seneng. Banyak riuh-riuh orang baca Quran di bulan Ramadan, di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau, di rumah-rumah. Alhamdulillah. Tapi sedih sekarang Pak, sudah bergeser. Anak-anak kita jauh dari Al-Quran. Dulu ketika azan maghrib berkumandang selesai, anak-anak kita masuk ke masjid-masjid, masuk ke musola-musola, masuk ke rumah-rumah. Mereka sibuk bertilawah, bertadarus baca Al-Quran. Alhamdulillah. Cuma sekarang udah langka Bu, ya, udah sedikit. Jadi anak sekarang sibuknya bukan baca Quran, tapi baca apa? Ya, WhatsAppan atau handphone. Tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada suatu kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seorang tua ketika dia mendapatkan anaknya rajin ibadah dan bisa mampu membaca Al-Quran. Tidak ada suatu kemalangan, suatu kerugian besar bagi orang tua ketika mendapatkan anaknya tidak mampu baca Al-Quran. Na'udzubillah. Rugi Bu. Kalau bahasa anak sekarang rugi dong, gitu ya. Karena kita yakin bahwa Quran yang kita baca sesuai yang Rasul ajarkan. Innal Qur'ana ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ashabi. Quran yang kita baca itu nanti datang di hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat buat orang-orang yang suka membacanya. Insya kan ada tuh kalau di Al-Quran di belakangnya, Allahumma ja'alna fil Qur'ani qarin fid dunya, Allahumma ja'alna al-Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Ya Allah, jadikan Quran yang kami baca ini di dunia sebagai korin, teman.
wa fil qabri munisa, dan di alam kubur sebagai penerang. Nanti orang yang sering baca Quran di alam kuburnya beda Pak, terang benderang, tidak seperti orang yang tidak pernah baca Quran, alam kuburnya gelap gulita. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti bangga punya kitab suci Al-Quran. Di Quran itu kalimatnya unik tapi juga hebat. Banyak mengandung pedoman kehidupan. Ada kalimat Al-Izzah di Quran yang artinya kemuliaan diri. Ada lagi namanya Al-Muru'ah yang artinya kehormatan diri. Ada lagi ya, namanya Al-Iffah artinya harga diri. Nah, ketika bicara harga diri, ternyata cuma dua di Quran itu. Yang pertama adalah orang yang punya harga diri adalah orang-orang yang mampu mencegah dirinya dari dua syahwat atau nafsu. Yang pertama syahwat nafsu yang ada di dalam perutnya, dan juga yang kedua syahwat nafsu yang ada di bawah perutnya. Paham Bu ya? Ya Bu? Ya Pak? Jadi dua ini musuh kita ini. Makanya Syekh Ali Mamulais dalam kitab Tadbirul Ghafilin ngomong begini, wa'lam anna laka arba'atal a'da, dan ketahuilah sesungguhnya bagi kamu ada 4 musuh. Kita Pak musuh satu aja kebanyakan, ini musuh kita berapa nih? Ada 4. Yang pertama ad-dunya. Dunia itu musuh kita Pak, sering bagaikan fata morgana, lupa kita cari dunia mati-matian, besok mati beneran. Pontang panting banting tulang, pergi gelap pulang gelap, pas mati nggak dibawa. Warisan banyak jadi rebutan, akhirnya pertumpahan darah terjadi di antara anak-anak kita. Na'udzubillah min dunia seperlunya, dunia secukupnya, akhirat segala-galanya. Insya. Yang kedua musuh kita apa Pak? Yang kedua musuh kita adalah asyaiton minal jin wa syaiton minal ins. Musuh kita yang kedua setan berjenis jin. Kan sering kita baca ayatnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikutin jejak langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya. Kan ngomongin setan Pak nih, ya Bu. Ramadan katanya nggak ada. Kan Nabi yang bilang di hadisnya, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwaabun nar, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, diikat kuat-kuat setan. Ini bahasa simbol filosofis. Kalau surganya dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat, setan diikat kuat-kuat, artinya sebulan Ramadan ini mestinya banyak orang yang berkesempatan banyak dan luas untuk beribadah kepada Allah karena nggak ada godaan. Setannya nganggur Pak, Bu, setannya nggak ada kerjaan 1 bulan ini. Kalau bahasa anak sekarang setannya offline, nggak dikasih paketan sama Allah. Tapi ternyata ada setan jenis lain yang online. Minal jinnati wan nas. Ada setan berjenis jin, ada setan berjenis Yang setan beneran offline, yang setan berjenis kelamin manusia itu yang online. Betul Bu? Betul Pak? Jadi setannya siapa? Kita. Jadi ada yang nggak sholat raweh, ada yang enggak puasa. Jangan salahin setan, setan udah enggak ada. Yang ada setan berjenis manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jelas ya, bahwa setan berjenis manusia itu ya tadi yang bernama nafsu atau syahwat. Seringkali manusia itu dengan nafsunya, dengan syahwatnya disesatkan dirinya oleh nafsunya sendiri. Wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kau ikuti hawa nafsumu
maka dia akan menyesatkan menjadi jalan Allah. Na'udzubillah min. Oh Pak, nih Ramadan, ntar jam 12 siang, jam 1, jam 2, lagi panas-panasnya. Ada pantunnya Pak nih, boleh. Hati-hati menanam pandan, awas terkena air hujan. Hati-hati siang hari di bulan Ramadan melihat air kobokan rasanya sirup marjan. Waduh, air kobokan Pak RW kayak sirup marjan katanya. Bu, Pak, paling enak makan wafer, enak juga biskuit Roma. Emang kalau lagi puasa tengah hari lagi lapar, ngelihat kecoa lewat disangka korma. Masya Allah, korma, orang kecoa korma sama coklatnya bang. Nafsu tuh, nafsu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka benarlah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan cuma 2 syaratnya kalau kita pengen surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang punya rasa takut kepada Allah Tuhannya dan mampu mengendalikan nafsunya, maka besok surga tempat kembalinya. Cuma 2 pengen surga, 1 takut sama Allah, yang kedua kendalikan nafsunya. Cuma 2, tapi 2 ini berat Pak. Nih puasa nih, dari jam segini enak nih, nahan lapar, nahan haus. Justru ujian puasa itu menjelang detik-detik mau buka. Apa aja dilihat enak. Tadi sampai kecoa dibilang korma, air kobokan rasa sirup marjan. Ini pernah 1 Pak, Masya Allah menjelang maghrib macet. Betul nggak? Luar biasa, banyak orang tua sama sa'i keliling-keliling aja ngabuburit. Ya Allah, itu nafsu. Ya, seada-adanya makanan kita beli, kita siapkan di meja makan, ketika berbuka Allahu Akbar, ternyata nggak kemakan. Ketika minum udah kenyang, itulah gambaran nafsu, kepengennya aja, maunya begitu, tapi ketika terjadi sudah selesai. Nafsu, kepengennya gede, kemauannya banyak, tapi ternyata begitu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, makanya mudah-mudahan pelajaran yang Allah berikan di bulan Ramadan sebulan ini bisa terus kita laksanakan 11 bulan pas Ramadan ke depan, insya. Jadi nahan nafsunya jangan di Ramadan doang Pak. Ya, ini kemarin saya habis ngajar di lapas Bulak Kapal dan lapas Cikarang, luar biasa. Ustaz Farid, Pak RW, saya juga bingung. Pasti ketika Ramadan makin banyak yang masuk penjara. Saya bingung, kasusnya apa? Tawuran. Dan sekarang sudah ada sebuah statement, kalau ada anak-anak yang tawuran langsung dipenjara di Polres, di Polsek, pulangnya ntar habis lebaran. Rasain loh. Ternyata Polsek, Polres penuh PRW, akhirnya dibawa ke Bulak Kapal. Kecil-kecil Pak. Kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kelas 1 SMK masuk penjara. Ya Allah, nunduk. Kalau luar kejagoan Pak, di penjara mewek, nangis, ya, dibotakin palanya. Sejitak aja, bandel sih lu. Kan saya gurunya di penjara, betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah. Ini Bulak Kapalmu udah dibangun 3 lantai. Hotel Prodeo tuh. Masya Allah. Bulak Kapal yang penjara jadul kan udah baru Pak RW, 3 lantai. Makin lama makin banyak penghuninya, saya juga bingung. Manarul aja nyari murid susah. Penjara nyari yang masuk nggak pakai pendaftaran Pak, nggak pakai spanduk. Tapi tiap hari banyak yang daftar. Betul. Aneh, di penjara orang nangis-nangis Pak, pengen keluar. Di luar orang ketawa-ketawa, ketentang-ketentang, pengen masuk penjara. Aneh Pak. Ya, kata Kalapas, Ustadz, yang salah kan bukan saya. Saya nggak ngundang dia ke penjara. Dia sendiri pengen masuk. Masya Allah. Na'udzubillah min. Iya, bulan Ramadan banyak angka kriminal pencurian meningkat. Tadi alasannya apa? Perut Pak, pengen punya duit buat pulang kampung, pengen punya duit buat beli apa tuh? Motor, mobil, kan begitu Pak.